Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya mahasiswa PPG PAI Batch 1 SMK UIN Salatiga tahun 2023. Pada hari ini Sabtu 26 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk uji pekerja. Berikut video. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa dulu, diawali dengan Al-Fatihah dan doa sebelum tolak ilmu, yaitu waktu itu. Ya, silakan Bapak untuk bisa memulai doa. Betul, siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Pelaku ilmu di SMP Negeri 2 Salatiga ini senantiasa mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat di dunia wal akhirat. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, saya ingin ada jel yang bisa menyemangatkan situasi kondisi kelas ini. Siapa yang berani menunjukkan untuk bisa mewakili Zen? Saya mau, Pak. Siap, silakan. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Nalisa. Pasti bisa. Nalisa. Pasti bisa. Bisa pasti. Sangat luar biasa, kalian pada jel hari sangat semangat. Dan untuk itu, sebelum kita mulai belajar, saya ingin mengabsen dulu dari kalian. Yang pertama, Ahmad Arafa Alvin. Saya, Pak. Hadir. Iya. Amanda. Hadir. Hadir. Arden. Hadir. Dito. Hadir. Mauliza. Nggak hadir nih Mauliza. Jadi, Mokhtar hadir. Ulum hadir. Berarti untuk hari ini yang tidak hadir ada 2 siswa. Semoga sakit atau gimana ini? Sakit. Semoga yang tidak hadir pada ini yang ada sakit, semoga segera sembuh. Oke, untuk selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tentang
yaitu kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita mulai materi, saya akan membagikan link pada grup kelas. Silakan untuk HP dipersiapkan masing-masing. Nah, di situ ada tes diagnosis. Silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 2 sampai 5 menit. Untuk mengerjakan link post test sudah saya berikan, dan setelah saya cek ternyata dari kalian ada beberapa siswa yang masih belum tuntas atau belum mencapai KKN. Untuk itu silakan dari kalian semua untuk bisa mencermati materi pada hari ini, yaitu tentang apa? Kitab Allah. Oke, saya akan mengasih pertanyaan kepada kalian semua. Coba yang siap langsung angkat tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitabnya ada berapa? Ada. Yang pertama siapa? Yang berani? Siapa? Kitab Taurat. Kedua? Zabur atau Zubur? Ya. Zabur. Kitab Injil. Apa? Al-Quran. Al-Quran. Tepuk tangan dulu. Saya klarifikasi, bukan kitab Zubur, tapi apa? Zabur. Ya, tidak apa-apa. Terus kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Yang tadi jawab. Kitab Taurat turun kepada siapa? Nabi Musa. Kitab Injil. Nabi Isa. Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Siapa? Yang pojok sana? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih kurang nggak yang disebutkan tadi? Apa itu? Kitab apa? Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Kalian yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, alhamdulillah kalian memang luar biasa. Dan alhamdulillah pada hari ini kita langsung lanjut ke materi tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Coba siapa yang memberanikan diri membaca tentang materi pada slide pertama ini? Siapa yang berani? Pak Rikri. Pak Rikri. Siapa yang berani? Langsung tangan saja. Ya, siapa? Yang berani membaca. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu turun di Mesir untuk Bani Israel. Berisi tentang ada berapa? 8. Yang kedua, kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi siapa? Alaihi salam. Turun di Yerusalem untuk Bani Israel. Berisi tentang pujian kepada Allah, Injil, Quran, nasihat, dan iman. Terus kitab Injil? Nabi Isa. Coba bacakan Mas Gito. Kitab Injil diturunkan Nabi Isa, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalah, dan penyempurnaan kitab sebelumnya. Dalam 4 kitab, yaitu yang pertama tadi apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran.
Siap. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman artinya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntut kepada umat muslim dalam menjalankan kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Oke, kita harus meyakini dengan sepenuh tanpa dengan lisan. Al-Quran itu jumlahnya berapa? Kita harus mempercayainya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kitab Zabur dan terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa? Penyempurna kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya. Coba selanjutnya itu kandungan kitab-kitab Allah. Itu yang kelima itu suhu. Suhu maksudnya apa? Diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sampai kemudian untuk menjalankan agama kepada umatnya. Dan yang terakhir Suhu diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Sekarang siapakah Nabi dan Rasul yang menerima suhu? Siapa saja? Yang kedua Nabi Ibrahim, dan Nabi Syis, terus yang keempat Nabi Musa. beriman kepada kitab Allah itu suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan akhirat. Di dalam kitab-kitab Al-Quran, di dalam kitab Al-Quran itu ada yang namanya satu perintah dan kedua itu larangan. Nah, yang sekarang selanjutnya kita ke hikmah. Baik, cara beriman kepada kitab Allah yang pertama apa? Bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. yang ketiga, Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir yang menerus kitab-kitab sebelumnya. bagaimana sikap kita mencintai Al-Quran? Itu bagaimana? Di sini saya mau bertanya. Di sini dari kelas 8 ini siapakah yang dari selalu membaca Al-Quran? Tepuk tangan dulu buat kalian. Di kelas ini sungguh luar biasa. Semoga kalian dengan membaca Al-Quran setiap hari selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesucian hati kalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang hikmah. Hikmah seseorang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama apa? Salah satu saja. Ya silakan. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana
dan buruk. Tepuk tangan dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semoga dengan kita sering membaca Al-Quran, memahami dan mencermati makna Al-Quran, kita akan selalu jaga kesucian hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, tidak berani melakukan suatu perbuatan yang berdosa. Oke, siap? Dan bisa Pak Arif cuma berdoa semoga kalian semua diberikan istiqomah, menjadi anak-anak yang solih dan solihah yang bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membagi kalian dari beberapa kelompok, yaitu berdiskusi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Siap ya? Ya. Saya bagi menjadi 5. Berhitung siap 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5. 1. Nanti siap ya? Setelah ini saya kasih waktu kalian untuk bisa bergabung sesuai dengan angka yang disebutkan masing-masing, dimulai dari sekarang. Silakan. Kalian semua sudah terbagi menjadi beberapa kelompok yang sudah kalian sebutkan angka tadi. Untuk selanjutnya Pak Arif akan memberikan kalian atau membagikan kalian LKPD untuk bahan diskusi dari kalian. Silakan nanti setelah Pak Arif bagikan, kalian diskusi membentuk ada ketua, sekretaris atau mungkin yang lain. Silakan nanti kalian sepakati ke kelompok. Siap ya? Paham nggak? Paham? Silakan. Untuk diskusi kita sebutkan sekian. Untuk yang mau pertama kali mempresentasikan yang siap pada kelompok berapa? Kelompok ya, silakan maju. Semuanya maju. Ya, semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kitab Taurat. 1. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa adalah bahasa Ibrani yang bahasa Ibrani yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 23 berikut ini.
walaqad atayna Musa kitab alamu ya tadu. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka dari Israel mendapat petunjuk. Surat Al-Mu'minun ayat 23. Kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun. Kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel kaum Yahudi agar mereka senantiasa jalan kebenaran. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang mau bertanya? Saya sebutkan ajaran pokok di dalam kitab Taurat. Terima kasih pertanyaannya. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kelompok 4 untuk segera mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada siang hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, bukan untuk mempresentasikan rasa cinta kepadamu. Materi presentasi kami adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Anzala 'alaikal kitaba bil-haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Ali Imran ayat 3. dan meyakinkan malaikat Allah Taala dua makhluk yaitu dan menghindari kesalahan. Jika ada yang kaitan dengan sekarang salah sholat maka ada yang lainnya Pak maaf dengan cara hubungan pada sama ya memang kami itu orang-orang masyarakat dulu. Baiklah teman-teman, kami membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhat, jadi jangan panjang-panjang.
Al-Quran diturunkan berapa tahun? Terima kasih Mbak Nanda atas pertanyaannya. Al-Quran diturunkan beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa? Silakan Mas Nizam. Ayat pertama yang diturunkan pada Al-Quran. Ada atas pertanyaan yang kedua. Allah menurunkan Al-Quran. Ayat yang pertama yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ya Mas Java, apa yang ingin ditanya? surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Java. Berikut surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami harap dari presentasi kelompok kali teman-teman semua dapat lebih memahami tentang materi Al-Quran. Terima kasih juga untuk teman-teman dan Bapak Guru yang sudah ingin mendengarkan presentasi kami dan menyimak dengan benar. Dari kami kira-kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang mulia. Ya, alhamdulillah pada hari ini kalian kelompok sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kelas ini. Sungguh sangat luar biasa. Untuk sebelum kita menyibukkan pada tema hari ini, untuk kursi dan meja kita benarkan dulu sesuai dengan semula. Kita harus semuanya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini untuk pertemuan alhamdulillah sangat luar biasa. Untuk itu kita berkesimpulan. Kesimpulannya kita yang pertama Allah menurunkan ada berapa kita? Yang pertama siapa? Yang pertama apa? Allah. Menurunkan kepada siapa? Musa. Terus kita menurunkan kepada siapa? Yang ketiga Nabi. Yang ketiga kita menurunkan kepada Isa. Yang terakhir Al-Quran. Menurunkan kepada Nabi siapa? Al-Quran adalah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jumlah juz atau nanti pada kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Itu silakan Pak Arif akan membagikan link tes. Silakan untuk link grup dibuka. Silakan untuk bisa diselesaikan dari baik anak-anak semuanya, alhamdulillah untuk dan ini Pak Arif sudah saya cek untuk nilai dari kalian yang tadinya masih ada beberapa yang belum sampai KKM. Alhamdulillah setelah kita memahami materi, diskusi dan sampai dengan presentasi, alhamdulillah saya lihat pada P-tes ini kalian semua sudah sesuai dengan KKM. Tepuk tangan dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Setelah itu, untuk itu sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau perlu ditanyakan dulu, silakan. Tidak, kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dipimpin ketua kelas. Betul, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
yaitu apa? Kalian setiap individu membuat poster tentang tema iman kepada kitab-kitab pokok. Bebas, mau dengan metode apapun bebas. Yang penting pada kelas ini nanti akan ada produk proyek, nanti kita akan tampilkan pada ruangan kelas ini. Setuju? Kita nanti akan diskusikan di waktu minggu yang akan datang. Mari bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.